Yang namanya tesis itu harus diuji di universitas atau di pondok-pondok pesantren besar. Ya, tantang para kiai-kiai besar, pondok-pondok pesantren besar itu dari Jawa Timur sampai ke Jakarta, sampai ke Aceh itu, coba ditantang dengan tesisnya itu. Kalau memang itu tesis betul. Ternyata tesisnya itu kan hanya copy paste daripada Murad Sukri, Yazin Al-Khalidar. Itu yang Pak Zahro agung-agungkan. Kenapa Pak Zahro condong hatinya kepada Imaduddin? Karena Pak Zahro punya permasalahan dengan habaib, punya problem dengan habaib yang sama dengan orang-orang para pembegal nasab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Kiai Ahmad Zahra kembali di roasting oleh salah seorang kiai. Lantas bagaimana roastingannya? Langsung saja kita simak videonya. Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penyerang keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak. Menyimak dari apa yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro MA, ya, kira-kira apa yang disampaikan beliau itu ditujukan kepada siapa? Apa kepada seseorang secara personal, individu, atau kepada para habaib secara keseluruhan di seluruh dunia, katakanlah demikian, ya. Kalau memang itu ditujukan kepada orang per orang, oknum artinya, ya tentu bukan hanya persoalan masalah orang yang mengaku-ngaku nasab. Orang yang mengaku-ngaku apapun ya tentu tidak baik. Bukan doktor ngaku doktor, kan begitu ya. Bukan dosen ngaku dosen, bukan kiai ngaku kiai. Ya, termasuk bukan habaib, bukan sayyid mengaku sayyid. Ya tentu semuanya itu tidak baik, dan itu hal yang lumrah saja, tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Zahro ini ditujukan kepada para habaib secara keseluruhan, ini menjadi aneh. Seorang doktor, ya, seorang profesor sekelas Bapak Ahmad Zahro ini tidak tahu tentang para habaib, ini luar biasa, ya. Artinya apa? Artinya Pak Zahro ini memang dalam hatinya itu punya kecondongan kepada para pembegal nasab. Jadi di dalam hati Pak Zahro ini memang punya problem seperti yang dialami oleh orang-orang yang memang mempermasalahkan nasab para habaib. Punya gesekan sosial yang sama, punya permasalahan yang sama, punya persaingan yang sama. Begitu kira-kira, ya. Sebab apa? Kalau itu ditujukan kepada oknum tertentu, ya artinya itu bukan permasalahan yang sedang dipermasalahkan sekarang, yaitu tentang tidak adanya sosok Ubaidillah, kan gitu. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Zahro ini hanya ditujukan kepada oknum-oknum tertentu, orang-orang yang ngaku habib, ngaku sayyid, ya ini berarti bukan permasalahan nasab yang dipermasalahkan, menebas pangkalnya, yaitu Imam Ubaidillah, Sayyid Ubaidillah, itu fiktif katanya. Maka otomatis sudah tidak ada lagi yang namanya Sayyid, yang namanya Syarif, ya, yang namanya Habib ini secara keseluruhan. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Zahro ini menjadi sia-sia belaka, karena tidak ada sama sekali Habib yang asli, semuanya menjadi palsu, kan gitu. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Zahro ini ditujukan kepada semua para habaib di seluruh dunia, ya, artinya Ubaidillah tidak ada, otomatis ke bawahnya itu adalah bohong, kan gitu. Maka kenapa masih mendua, dalam arti ini asli dan ada yang tidak asli. Nah, kalau asli memang keturunan Nabi, ya nggak apa-apa, kan begitu ya. Kalau tidak asli, ya dosa. Kenapa harus begitu? Kalaupun kalian para habaib itu bukan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah. Ini bukan pembicaraan orang sekelas Pak Zahro, ya. Urusan Allah harga menghargai itu, bukankah yang bukan sayyid di dunia ini lebih banyak? Taruhlah di Indonesia, berapa penduduk Indonesia? Hampir 300 juta sekarang, 280 juta. Yang sayyid berapa orang? Yang sayyid berapa juta? Taruhlah kalau ada itu satu juta, ya. Terus sisanya lebih banyak yang bukan sayyid. Apakah itu tidak dihargai oleh Allah? Tidak demikian. Jadi tidak usah tidak usah ngapusilah, kata orang Jawa, kan gitu.
Tidak usah ngapusi. Ya, kalaupun bukan Habib, kamu tetap dihargai oleh Allah. Yang bukan Habib lebih banyak, yang bukan Sayyid lebih banyak. Ya, ratusan juta di Indonesia ini. Apakah mereka tidak dihargai oleh Allah? Tetap dihargai. Apalagi berdasarkan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Kan begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan nasab. Tidak usah begitulah. Tapi kalau memang Habib, ya asal jangan ngaku-ngaku. Lalu urusannya apa? Yang ngaku-ngaku itu siapa, Pak Zahro? Yang ngaku-ngaku itu siapa? Coba, sebelum adanya tesisnya Imaduddin itu, apakah ada orang yang ngaku-ngaku dalam artian secara keseluruhan di Indonesia ini? Ya, kalau ada 1-2 oknum, yang namanya oknum itu tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu diangkat ke meja diskusi. Namanya saja oknum. Kan begitu. Oknum habaib, maksudnya oknum sayyid, ya ada 1-2 orang. Dan kalau memang itu betul keturunan Nabi Muhammad, kenapa? Walaupun mengaku kan tidak ada masalah. Pak Zahro seorang profesor, ya ngaku profesor. Seorang doktor, ya ngaku doktor. Seorang dosen, ya ngaku dosen, kan begitu. Tidak ada masalah. Seorang presiden, ya ngaku presiden. Seorang gubernur, ya ngaku gubernur. Tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah kesombongan. Kan gitu. Jadi kalau hanya persoalan oknum itu tidak perlu diangkat ke meja diskusi. Tidak perlu diangkat ke ceramah-ceramah. Oknum ya oknum, kan begitu. Di komunitas apapun, oknum yang tidak baik itu tetap ada. Kalau bukan sayyid, ngaku sayyid dicaci maki. Kalau betul-betul sayyid, kok ngaku-ngaku, semuanya menjadi salah. Jadi kalau diperhatikan apa yang jadi jawaban dari si penanya terhadap Profesor Ahmad Zahro ini, memang Bapak Zahro ini secara tersirat memang menyimpan sesuatu yang kurang suka terhadap para habaib. Begitu. Sebab simpel saja. Jawabannya itu simpel saja. Kalau ada orang mengaku, ya kalau ngaku-ngaku siapapun tidak baik, itu saja. Ya. Jadi permasalahan Habib ini kan sudah lama. Ya. Para sayyid, para habib, para syarif ini sudah lama, sudah sejak 1000 tahun yang lalu. Dan Pak Zahro tidak pernah mengangkat orang-orang yang menetapkan para habaib. Tidak pernah mengangkat, tidak pernah Pak Zahro itu mengatakan Kiai Hasyim Asy'ari mengakui para sayyid bahkan guru-gurunya. Tidak pernah Profesor Ahmad Zahro itu mengangkat tentang Syekh Nawawi Banten yang sangat menghormati habaib. Tidak pernah membicarakan tentang Syekh Yusuf An-Nabhani, ya, Syekh Az-Zabidi, Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak pernah. Jadi yang dibahas itu dari sisi yang tidak menyukai Habib saja, yang menentang para habaib saja. Ini dari rekaman-rekaman Pak Zahro yang sebelumnya itu di lain majelis. Selalu Pak Zahro ini yang dibahas itu adalah orang-orang yang mempermasalahkan nasab para habaib. Juga Pak Zahro mempermasalahkan masalah tes DNA. Jadi sekelas Pak Zahro, seorang profesor doktor, masih berbicara tentang DNA. Masya Allah, tabarakallah. Itu bukan kelasnya Pak Zahro, itu kelasnya orang-orang di kaki 5 Pak Zahro. Ya. Tes DNA itu tidak bisa menentukan nasab yang jauh Pak Zahro. Ya. Kalau Anda tidak tahu, saya kasih tahu. Ya. Nasab yang jauh itu tidak bisa ditentukan dengan DNA. Ya. Kalau Pak Zahro sekarang ini, ya tes DNA, melakukan tes DNA, lalu Pak Zahro ini DNA-nya ya J1 umpamanya. Terus Pak Zahro mau mengakui bahwa Pak Zahro adalah keturunan Nabi Muhammad melalui DNA. Ini konyol Pak Zahro ya. Nabi Muhammad DNA-nya apa Pak Zahro? Ya. Profil DNA-nya apa? Data DNA-nya apa? Tidak ada Pak Zahro itu. Semua itu adalah kebohongan ya. Semua itu adalah kebohongan. Semua itu adalah reka-reka, spekulasi saja. Nanti ujung-ujungnya ke Raja Jordania. Raja Jordania itu J1. Sedangkan Raja Jordania adalah keturunan Nabi Muhammad. Melalui apa? Melalui manuskrip. Melalui silsilah keluarga. Melalui data-data genealogis. Bukan melalui DNA. Jadi tidak ada dari Raja Jordania, dari Raja Maroko, dari Sayyid di Yaman yang punya data DNA sampai ke Nabi Muhammad. Itu bohong. Kalau Pak Zahro ingin tahu, saya kasih tahu. Ya. Katanya Arab itu adalah haplogrupnya J1. Dan orang-orang Yahudi itu adalah G. Pak Zahro tahu haplogrupnya Nabi Ibrahim apa Pak Zahro? Ya? Katakanlah haplogrupnya Nabi Ibrahim itu adalah G. Maka Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak. Nabi Ishak punya keturunan Nabi Yakub.
dan terus menjadi Yahudi, maka cocok ya, haplogrupnya Yahudi itu G, sesuai dengan haplogrupnya Nabi Ibrahim. Tapi katanya di Arab itu termasuk Nabi Muhammad, haplogrupnya adalah J1. J1 keturunan daripada Bani Hashim ya, dari Adnan, terus kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, berarti tidak cocok. Nabi Muhammad J1, Nabi Ibrahim G. Coba dipikir Pak Zahro. Kalau haplogrupnya Nabi Ibrahim itu J1, kenapa yang turun ke Yahudi itu menjadi G? Apa Nabi Ibrahim punya haplogrup 2, G dan J1? Coba dipikir Pak Zahro. Ya. Dan juga dari data-data DNA yang ada itu, Nabi Isa itu punya bapak. Ya. Bagaimana bisa? Kromosom Y, DNA itu ya, itu dari jalur laki-laki. Dari Nabi Ibrahim saja sudah mendua. Yang turun ke Yahudi menjadi G, kata DNA ya. Yang turun ke Nabi Muhammad menjadi J1. Belum ke Nabi Adam. Ya, mestinya haplogrup itu satu. Apa haplogrup Nabi Adam? Yaitu terus yang dari jalur laki-laki terus ke bawah, yaitu sama. Tapi kok berwarna-warna, berwarna-warni, berbeda-beda. Kenapa? Yaitu artinya DNA itu tidak bisa dibuat pegangan. Begitu loh. Atau jangan-jangan Pak Zahro ini menganut faham Charles Darwin. Jadi Pak Zahro ini tidak pernah membahas sama sekali bahwa secara ilmu nasab, secara kitab-kitab nasab, bahwasanya nasab para habaib ini sudah diakui 1000 tahun yang lalu oleh para ulama. Kata Syekh Ali Jum'ah itu tentang nasab Ba'alawi ini adalah sudah ijma' ulama dunia. Tapi Pak Zahro tidak pernah menyentil itu. Pak Zahro tidak pernah menoleh ke itu. Yang dibahas adalah tesisnya Imaduddin yang luar biasa. Padahal tesis apa? Kalau memang tesisnya Imaduddin itu berbobot dan berkualitas Pak Zahro, tentu beliau itu mau berdebat, mau dikoreksi. Yang namanya tesis itu harus diuji di universitas atau di pondok-pondok pesantren besar. Ya, tantang para kiai-kiai besar pondok-pondok pesantren besar itu dari Jawa Timur sampai ke Jakarta, sampai ke Aceh itu, coba ditantang dengan tesisnya itu. Kalau memang itu tesis betul. Ternyata tesisnya itu kan hanya copy paste daripada Murad Sukri, Yasin Al-Khalidar. Itu yang Pak Zahro agung-agungkan. Kenapa Pak Zahro condong hatinya kepada Imaduddin? Karena Pak Zahro punya permasalahan dengan habaib, punya problem dengan habaib yang sama dengan orang-orang para pemegang nasab itu. Ya, jadinya seperti itu. Kalau memang orang netral, tidak mungkin demikian. Tentu Pak Zahro itu akan menjelaskan dari kedua belah sisi. Ini loh yang menetapkan. Nah, mestinya apa yang disampaikan oleh Pak Zahro ini itu ditujukan kepada orang-orang Indonesia yang ngaku-ngaku menjadi sayyid lewat Wali Songo, ya, lewat Sunan Giri, lewat Sunan Ampel, ya, mengaku keturunan dari Syarif Hidayatullah. Itu bisa Pak Zahro, ya. Kalau yang anyaran-anyaran itu kok ujub-ujub ngaku sayyid, ya, itu bisa dipertanyakan. Itu bisa didakwai seperti dakwahnya Pak Zahro. Kalau Anda ngaku-ngaku ternyata bukan, itu dosa besar. Kan gitu. Jadi bukan para habaib yang sudah diakui sejak 1000 tahun yang lalu. Jadi banyak sekarang orang yang ngaku-ngaku menjadi sayyid lewat DNA, yang tidak bisa. Itu bukan ketetapan syar'i Pak Zahro, ya. Anak zina saja itu sudah, ayahnya sudah tidak diakui, ayah biologisnya sudah tidak diakui oleh syariat. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.